Apa kabar adik-adik? Baik, sehat hari ini kan? Ada yang sakit? Sakit apa? Sakit hati. Perkenalkan, nama saya adalah Ibu Bidan MDU MKM gelarnya. Hari ini saya dari Puskesmas akan memberikan materi penyuluhan tentang kesehatan reproduksi. Ini dia judulnya. Bisa dilihat, dibaca, dan dari judulnya ini kan bisa nampak tuh kesimpulan yang akan saya berikan apa gitu. Dampak itu apa? Akibat, pintar. Terus perilaku, apa itu perilaku seksual? Perilaku seksual, ya, perbuatan atau tindakan seksual. Beresiko apa tahu? Bisa terjadi hamil, yang beresiko. Kemudian jadi remaja itu apa? Dari umur 10 sampai 18 tahun di kategori remaja. Jadi kesimpulannya akibat dari perilaku yang beresiko pada remaja. Apa itu perilaku seksual beresiko? Tahu apa? Yaitu serangkaian perilaku yang muncul karena dorongan seksual atau hasrat kepada lawan jenis ataupun sejenis. Jadi kalau kalian suka sama sejenis atau yang lawan jenis, laki-laki suka sama perempuan, ya, atau perempuan suka sama perempuan, nah itu ada serangkaian perilaku yang namanya perilaku seksual. Kemudian ini dia contohnya, dari awalnya perasaannya tertarik, kemudian berkembang menjadi berkencan. Nah, dari awalnya ada komunikasi lewat HP, ajakan ya untuk melakukan suatu perilaku seksual. Dan ini jangan dilakukan ya, masih kategori remaja. Masih kategori remaja. Dan remaja ini adalah masih kategori anak di bawah umur 18 tahun kalau di negara kita. Seperti apa yang beresiko? Yaitu segala aktivitas seksual yang meliputi terlalu dini. Yang terlalu dini ini seperti kalian yang remaja di bawah umur 18 tahun. Kemudian berganti-ganti pasangan seksual. Jadi berganti-ganti pasangan seksual bisa berisiko apa? Seperti apa jadinya? Ya, pintar. Jadi berisiko HIV, infeksi menular seksual. Kemudian di bawah pengaruh narkoba. Kenapa dia beresiko di bawah pengaruh narkoba? Kenapa? Ya, karena dia bukan jenis narkoba sabu-sabu atau ganjanya yang bisa beresiko, tetapi karena pengaruh dari jarum suntik yang bergantian tadi. Nah, dia habis pakai jarum suntik temannya. Jarum suntiknya itu nggak boleh bertukar-tukar orang ya, harus satu orang satu jarum suntik. Nah, penyebab remaja melakukan perilaku seksual beresiko adalah yang pertama, adanya rasa suka yang mendalam kepada lawan jenis. Yang pertama ini dikarenakan karena hormon kalian yang merubah menjadi dewasa. Jadi kemudian bersifat impulsif. Jadi akibatkan karena kalian masih belum dewasa, jadi mengambil keputusan tanpa memikirkan dampaknya. Dan nomor 3 ini ada pengaruh teman, pengaruh buruk, kemudian kurang pengawasan orang tua, kemudian suasana rumah kurang nyaman, kemudian kurang pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Jadi kalau kalian sedang mendapatkan pengetahuan reproduksi itu seperti sekarang ini, diperhatikan ya, jangan disepelekan. Ini adalah suatu ilmu yang bekal untuk kalian masa depan kalian. Kemudian siapa di sini yang suka mengakses pornografi? Nggak ada ya? Ada. Jangan ya, karena pornografi itu bisa menyebabkan kecanduan. Kalau kita sudah kecanduan itu, kita bisa
pengen melakukan ya. Jadi kalau sudah pengen melakukan, entah kita bisa melakukan secara sendiri, onani, atau bisa takutnya memperkosa orang lain ya. Dan dampak perilaku seksual beresiko. Kehamilan yang tidak diinginkan. Tadi seperti disebutkan sebelumnya tadi, ada kehamilan tidak diinginkan. Jadi yang kedua adalah depresi karena perubahan peran tiba-tiba dari anak-anak menjadi orang tua yang seharusnya kalian belajar di sekolah. Nah, kalian tiba-tiba menjadi orang tua yang harus mengasuh anaknya. Nah, itu kan depresi. Yang ini apa? Yang paling ditakutkan sekarang itu adalah HIV/AIDS. Apa itu HIV/AIDS? Nah, ini dia. Yaitu akibat orang yang senang berhubungan seksual secara bebas akan sangat besar kemungkinan menderita HIV. Jadi ini akibat dari hubungan seksual. Ya, dari berganti-gantian pasangannya berhubungan secara bebas, tidak ada pelindung, tidak setia, ya. Ya, bisa jadi. Kemudian ini bisa dilihat data UNICEF tahun 2020, HIV itu ada 38 juta di dunia. Ada 38 juta orang ya di dunia tahun 2020. Rame ya, 38 juta orang. Dan sekarang 2022 sekitar ada 50 juta orang. Udah bertambah lagi ya di 50 juta orang. Nah, di AS, tahu nggak AS? Amerika Serikat, populasi LGBT sekitar 2% dari jumlah penduduk. Hanya sedikit sekali ya, 2% saja dari jumlah penduduk. Misalnya sekarang kalian ini ada berapa orang? 50 orang. 2% dari 50 orang berapa? Sekitar 2 orang misalnya kan. Itulah yang kaum LGBT, tetapi dia separuh dari kaum LGBT itu adalah penderita HIV/AIDS. Jadi pencetusnya HIV/AIDS di dunia ini adalah kaum ini, gay. Kaum gay tahu? Gay itu laki-laki sama lelaki. Kalau kepanjangan LGBT tahu apa? L-nya? Lesbian. Lesbian itu apa? Ya, perempuan sama perempuan. Gay apa? Laki sama laki-laki. B-nya apa? B-nya itu adalah biseksual. Bi itu artinya dua seksual ya. Jadi dia suka laki-laki dan juga suka perempuan. Dua-duanya bisa. Kemudian T-nya apa? Ada yang tahu? T-nya itu transgender, seperti nah, itu laki-laki yang mengubah kelaminnya, atau yang perempuan juga bisa mengubah. Ini data dari Kemenkes Republik Indonesia baru saja mengeluarkan data teranyar. Teranyar tahu apa? Terbaru, terpanas, terapa lagi? Terupdate, apa lagi? Tergokil. Bukan teranjir ya. Bukan ya. Jadi, orang dengan HIV/AIDS hingga Juni 2022 mencapai 519.158 orang dan masih didominasi oleh kelompok heteroseksual, yaitu 28%. Heteroseksual ini apa? Tahu? Ada yang tahu? Ini kebalikan dari homoseksual. Apa? Kalau homo sejenis, kalau ini heteroseksual artinya lain jenis. Laki-laki suka sama perempuan. Kalau yang homo tadi perempuan sama perempuan atau laki-laki sama laki-laki. Jadi kalau di Indonesia ini lebih banyak masih heteroseksual. Kenapa beda sama yang di AS tadi, Amerika Serikat? Kenapa? Karena kaum LGBT ini dia di Indonesia masih belum berani menyatakan dia itu LGBT. Kalau di luar negeri kan mereka sudah berani menyatakan mereka LGBT. Berani mereka menikah, ya. Kalau di Indonesia ini kita masih dilindungi oleh norma-norma hukum agama ya. Kalau di luar negeri itu mereka sangat bebas. Jadi di Aceh ini, Langsa ini adalah termasuk 5 kota terbesar yang penderita HIV
AIDS di Aceh, Langsa. Nengok nih, paling bawah ya. Jadi tahun 2017 ini pemenangnya siapa? Yang paling tinggi penderita HIV AIDS-nya? Banda Pintar. Kemudian yang 2019 siapa pemenangnya? Ya. Jadi sekarang 2022 bisa jadi Langsa. Belum ada sampai sekarang. Belum. Jadi di berita di Rumah Sakit Umum Langsa itu terjadi peningkatan HIV/AIDS ya, khususnya pada umur 16 sampai 19 tahun pada kalian ini kelompok remaja. Jadi hati-hati jangan sampai. Jadi belum ada obat, Bu? Ada obat, Bu? Belum. Jadi gimana, Bu? Apa itu HIV? Panjangannya bisa dibaca? Human, ya, virus. Jadi singkatnya ini HIV ini adalah virus yang menyebabkan penurunan kekebalan tubuh manusia. Jadi ini HIV adalah virusnya. Dan apa itu AIDS? Ini bisa dibaca A-nya acquired, I-nya imun, D-nya defisiensi, S-nya sindrom. Jadi AIDS itu adalah kumpulan gejala penyakit. Ini jadi suatu gejala ya kalau sudah AIDS-nya ini yang didapat dari menurunnya kekebalan tubuh manusia. Jadi kalau misal kekebalan tubuhnya sudah menurun dan muncullah AIDS ini. Nah ini bisa dilihat di gambar, ada gambar tubuh, ini ilustrasi ya. Ini tubuh kita seolah, kemudian di sampingnya seperti tentara, itu adalah sel darah putih yang melindungi tubuh kita. Dan ini adalah diare. Jadi kalau misalnya yang normalnya ini tubuh kita kalau ada datangnya diare bisa dilindungi oleh sel darah putih sebagai tentara kita. Tetapi kalau misalnya sudah ada AIDS, virus AIDS itu di tubuh kita, ini tentara yang melindungi tubuh kita dikalahkan oleh si virus ini. Virus misalnya diare. Jadi kalau misalnya sudah ada HIV AIDS ini, tubuh kita rentan sekali resiko ya serangan penyakit. Nah, HIV didapat di dalam darah, cairan sperma, vagina, air, susu ibu. Jadi ada berapa? Jadi ada berapa cairan yang ada di HIV ini? 4. Yaitu darah, sperma, vagina, dan ASI. Tidak ada yang di cairan ludah ya disebutkan di sini. Ya. Dan bagaimana kita dapat terinfeksi HIV/AIDS? Yaitu dengan cara penularan melalui darah tadi. Melalui darah, transfusi darah, kemudian pemakaian jarum suntik yang bergantian. Jarum suntik yang bergantian tadi seperti narkoba, penggunaan narkoba ya. Jadi kalau misalnya kalian mau ditransfusi darah, harus dipastikan dulu darahnya itu tidak ada HIV/AIDS. Tanya sama yang memberikan darahnya. Iyalah, harus dipastikan loh. Jadi ini melalui yang kedua adalah melalui ibu yang positif HIV kepada anaknya. Nah, ini penularannya terjadi selama proses kehamilan, persalinan, dan menyusui. Jadi sekitar hanya sedikit ya kemungkinan terjadi penularan ke bayinya, sekitar 25-30% bila tanpa pengobatan. Kenapa si bayinya tidak tertular dalam perut ibunya? Kenapa? Karena dia dilindungi oleh selaput ketuban. Jadi selaput ketuban ini berbeda dengan cairan darah tadi. Cairan vagina, seks apa tadi? Selain itu sperma, ASI. Berbeda sekali ya di dalam cairan ketuban itu. Tidak ada. Hanya sedikit sekali. Kemudian penularannya melalui cairan kelamin, kemudian hubungan seksual. Hubungan seksual vaginal seks, oral seks, anal seks. Ada yang tahu apa itu oral seks? Oral seks apa? Tahu? Apa? Oral seks itu adalah dari mulut, seks yang dari mulut. Ya. Jadi kalau misalnya cairan
tadi kelamin tadi udah keluar, walaupun dia melalui mulut, dia juga bisa menular. Kemudian anal seks, apa itu? Anal seks itu adalah dari dubur, dari tempat keluarnya kotoran manusia. Ya, dubur anus. Jadi AIDS itu tidak menular melalui pelukan, tinggal serumah, alat makan, dan sentuhan. Nah, bisa dilihat ini alat makannya tidak tertular karena tidak ada di dalam cairan ludah. Kemudian pelukan juga, sentuhan tidak menular. Apakah saya terinfeksi HIV/AIDS? Bagaimana caranya mengetahuinya? Ada dua cara, ya. Ada dua cara. Yang pertama yaitu melalui tes darah. Mengetahui adanya antibodi HIV di darah kita. Kalau misalnya di darah kita muncul ada reaksi dengan antibodi HIV ini, artinya dia sudah ada positif, ya. Kemudian proses VCT. Ini bisa dijumpai di puskesmas atau di rumah sakit. Ini adalah proses yang rahasia, sukarela, dan jelas tujuannya. Jadi kalau kalian datang ke rumah sakit mau tahu saya apakah menderita HIV/AIDS, jadi ini prosesnya ini rahasia, dijamin privasi kalian tidak akan terganggu, akan terjaga privasinya. Tidak ada yang mengetahui proses ini. Jadi sukarela, ya, tidak ada paksaan ini. Nah, ini perkembangan dari HIV menjadi AIDS. Dari awalnya tertular, ada proses selama 3-6 bulan, kemudian positif HIV-nya 5-10 tahun. Ini 5-10 tahun gejalanya tidak ada, jadi dia seperti biasa aja, bisa melakukan aktivitas biasa. Kemudian AIDS 1-2 tahun, ini sudah ada gejala. Di sini ada yang nggak tahu kenapa bisa seperti ini? Kenapa? Ada yang nggak tahu? Periodenya, periode jendelanya itu kenapa? Jadi, adik-adik, coba dilihat, perhatikan periode jendela itu adalah ketika tertular. Jadi kalau misal kalian berhubungan seksual hari ini, misal ya, besok kalian cek darah kalian, apakah saya menderita HIV atau tidak, tidak akan muncul itu positif atau tidak akan terdeteksi di darahnya, karena ini dia periode tertularnya itu. Jadi waktu dia virus HIV-nya itu dikalahkan oleh dengan sel darah putih tadi adalah 3-6 bulan. Nah, ini stadium klinis HIV/AIDS ada 4. Yang stadium awalnya itu stadium klinis 1, yaitu tidak ada gejala, kemudian pembesaran kelenjar limpa menetap. Ini kelenjarnya membesar, kelenjar limpa. Coba bisa dirasakan, ada enggak? Ada enggak di bawah? Menetap ini. Dan ini stadium paling tingginya, yaitu stadium 4. Gejalanya sudah banyak, ya. Terjadi penurunan berat badan, diare lebih dari 1 bulan, kemudian sesak napas, kemudian infeksi organ genital dia, dan TBC. Juga meningitis, banyak lagi yang lain-lainnya. Tahu nggak? Pernah dengar nggak meningitis itu apa? Ini dia gambar contohnya yang penderita HIV/AIDS. Ya, tadi udah diperhatikan, ada dengar kan gejalanya, berat badannya itu turun drastis, dan adanya di sekitar bibir itu pecah-pecah luka, ya, di ujung-ujung bibirnya. Di dalamnya pun diare kronis, ya. Iya, dia menderita pneumonia seperti ini, tengahnya bisa jadi bolong. Pneumonia itu paru-parunya sangat sulit mengambil oksigennya, jadi bolong gitu. Ya. Nah, ini penanganannya. Bisa dibaca, adik tadi yang bertanya, ada nggak obatnya? Sampai saat ini belum ada obatnya yang dapat menyembuhkan HIV. Jadi, iya, sampai dia mati, dia
tetap HIV. Sekali dia dites ada darahnya, di darahnya terdapat HIV positif, sampai dia mati tidak akan berubah jadi negatif. Beda sama si COVID ini ya. Kalau COVID kita cek darah kita atau apa namanya, waktu di swab itu negatif, bisu positif, bisu. Kenapa? Sipilis bisa. Tetapi kalau dalam itu kan infeksi ya. Ya. Nah, ini jadi obat yang ada sekarang itu adalah ARV. Obat yang sekarang itu namanya ARV, antiretroviral. Ini adalah terapi untuk menghambat berkembang biaknya virus dalam tubuh. Jadi kalau misalnya terapi ini adalah untuk memperpanjang umur yang menderita HIV tadi. Kalau dia nggak minum obat ini, bisa timbul ya gejala, takutnya bisa mempercepat ya. Iya semua. Jadi ARV ini adalah untuk memperlambat berkembang biaknya virus dalam tubuh. Jadi terapi ini memberi kesempatan orang dengan HIV/AIDS hidup lebih produktif. Jadi ODHA ini apa artinya, tahu? Ada yang tahu ODHA? Ada yang tahu ODHA? Orang dengan HIV/AIDS. Itu dia singkatannya. Bagaimana mencegah perilaku seksual berisiko? Perlu dicatat nggak? Yaitu memperbaiki hubungan dengan orang tua, meningkatkan komunikasi, bersikap terbuka. Di sini ada nggak yang benci sama orang tuanya, yang marah sama orang tuanya, yang ada nggak yang suka melawan? Nah, jangan ya, kita harus bersikap terbuka dengan orang tua. Kalau kalian tidak terbuka dengan orang tua, jadi kalian mendapatkan pengaruh negatif dengan teman-teman, jadi terjerumus ya ke perilaku negatif. Kemudian menolak tekanan negatif, yaitu dengan cara memilih teman dalam bergaul, tahu batasan baik dan buruk, berkegiatan positif, seperti contohnya kita bisa berolahraga atau berkreasi, dan memperdalam ajaran agama, menerapkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, dan mengikuti kegiatan keagamaan, serta menolak yang namanya pornografi. Kemudian dengan mengikuti kegiatan edukasi kesehatan reproduksi baik yang ada di sekolah ataupun di mana saja, maka remaja menjadi cerdas, remaja juga bisa mengetahui cara bagaimana menjaga kesehatan reproduksinya dengan menjauhi perilaku seksual yang beresiko. Demikian materi yang saya sampaikan kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar video ini dapat berkembang dan bermanfaat untuk orang banyak. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.